Oke, buat Mas Kiri sebagai orang yang membawahi yayasannya ya, kita juga tahu bahwa pada akhirnya 1,4 M kan tuh sebetulnya? 1,4 sekian-sekian. 1,4 sekian-sekian. Oke, yang dipakai sama Agus saat itu tuh berapa sih kalau boleh tahu? 95,8. 95,8 juta rupiah. Iya. Oke, tahu dari mana? Itu bukan dipakai oleh Mas Agus sih, tapi lebih tepatnya uang 95,8 itu ditransfer ke saudara istrinya Mas Agus. Saudara istrinya Mas Agus Untuk yang akhirnya diketahui itu ada exposure bank yang mereka tunjukkan untuk membayar tunggakan rumah. Oke, Sempat dikatakan di sini waktu dia betul. rekam. Itu berarti ada mutasi rekeningnya. Ada mutasi, ada exposure, tapi tidak ada bukti pelunasannya. Mereka menunjukkan mutasi rekening Menunjukkan? secara sukarela. Iya, betul. Apa saja yang didapatkan mutasi rekening isinya? Nah, di mutasi rekening itu sempat simpang siur karena menurut mereka ini tercampur rekeningnya dengan pemakaian pribadi dan jualan mereka secara pribadi ya, usaha mereka secara pribadi. Jadi di situ kita temukan memang banyak hal-hal yang di luar konteks tuh, selain bayar rumah, ada untuk beberapa kebutuhan pribadi, cicilan kendaraan. Belanja online. Belanja online? Apakah Dan uang donasi itu. Uang donasi? Pokoknya uang yang mutasi dari hasil mutasi tersebut gitu. Jadi ada belanja online, itu. ada transfer cicilan motor, terus ada transfer Akhirnya- orang 20 juta, 10 juta. banyak. Maaf, sebentar saya potong ya. Iya. Itu kan ada uang untuk belanja online katanya, cicilan motor, dari mutasi rekening yang mereka berikan secara sukarela. Betul. Iya, secara sukarela. Apakah di rekening tersebut hanya ada uang dari donasi tersebut atau memang mereka ada uang pribadi yang bercampur di situ? Sebetulnya nilainya hanya segitu sih gitu. Hanya uang donasi saja. Cuman memang mereka menjelaskan bahwa mereka punya kegiatan usaha yang uangnya cash. Oke, gitu. baik. Kita mau kasih lihat dulu, ini ada satu artikel. Pratiwi Novianti, pastikan uang donasi Agus 1,5 miliar masih utuh. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Agus mentransfer dengan sukarela ke rekening yayasan. Iya. Oh, itu sebelumnya lagi. Kalau Yang pertama 1 miliar. ya itu jauh sebelumnya gitu kan. Memang Mas Agus itu dan keluarga sepakat untuk mempercayakan 1 M itu di monitoring oleh yayasan. Ya. Setelah Itu videonya ya? 400 sampai 500 yang almost 500 jutanya itu itu setelah podcastnya Bang Densu. Nah itu kan dimediasi lagi oleh Bang Densu dan akhirnya tadi yang Teteh cerita yang 300-nya lagi digeser. Jadi total 1,3 M bulat. Oke. Dan itu baru terpakai sekitar 5 juta kurang lebih 5 juta untuk 3 kali pembayaran JSC. Oke. Berarti uang sudah di yayasan sekarang ya? Iya. Ada. Apakah nanti kalau misalnya Agus mau pakai untuk pengobatan, kebutuhan medis, itu memang dengan mudah pastinya untuk mendapatkan? tapi enggak, tapi ada yang kemarin Mas Agus bilang bahwa Teh Novi sudah sempat tahu bahwa ketika dibawa ke dokter, dokter menyatakan matanya itu sudah tidak bisa disembuhkan lagi, makanya dia ambil alih donasi itu untuk kebutuhan dia karena memang dia udah tidak bisa menyembuhkan mata. Itu benar atau tidak? Enggak. Justru itu baru tahu kemarin. Jadi waktu pertama kan ada di videoku tuh terkait dia bilang mata kanan itu masih bisa dipertahankan. Ya saya melihat seperti itu kan saya berjuang dong, ini gimana caranya untuk segera dapat operasi karena penjelasan dia katanya menurut dia ya. Yang Kesda itu katanya prosesnya lama, katanya seperti itu. Dia mengeluh lah, ya kita, ya kalau aku pribadi ya, karena kita punya media sosial, kenapa nggak kita pergunakan dengan baik, gitu. Makanya saya minta tolong sama orang-orang yang saya bisa bantu. Dan saya sekali lagi di sini hanya untuk kepentingan Mas Agus. Baik, kami paham karena saya juga mengikuti YouTube channelnya Mbak Teh Novi, memang betul-betul niatnya baik membantu orang yang membutuhkan. Tapi begini, kalau misalnya mata, semoga ada harapan untuk kembali bisa melihat ya. Tapi kalau pada akhirnya segala macam pengobatan sudah dilakukan, kemudian masih ada uang sisa dari donasi tersebut. Apakah donasinya untuk untuk apa yayasan uang ataukah biarkan itu untuk Mas Agus? Dari awal waktu pada saat kondisi baik-baik saja, itu sudah dijelaskan nanti Mas operasi kelopak mata, pencakokan mata, sudah tahu nominalnya berapa. Sisanya apabila masih bisa dipergunakan untuk usaha yang pasif. Jadi dia nggak perlu kerja yang aktif, dia kayak kontrakan, kos-kosan, seperti itu. Berarti sebetulnya juga memang kalau ada sisa ya bisa dipakai untuk kebutuhannya ya? Iya, untuk Mas Agus. Tapi ini juga menjadi viral di media sosial kemarin ketika ada satu asumsi dari publik yang bilang katanya, oh Mas Agus sekarang sudah bisa lihat nih, kita kasih lihat yang satu ini. Waktu pagi-pagi Ambiar memang membawa berkah buat Mas Agus ya. Kemarin kan di pagi-pagi Ambiar Mas Agus bilang kan buta gitu kan, nggak bisa Maksudnya lihat. tidak bisa melihat, Iya, ya. Pulang dari sini. Pulang dari sini sekian jam loh, langsung bisa lihat. Banyak yang mendoakan waktu siaran. Hebat.
sekarang Mas Agus sudah nggak, Agus sedih lagi. Itu pun juga harapan begitu banyak orang, semoga kesehatan dari matanya bisa membaik dan bisa mudah-mudahan bisa melihat kembali. Tanggapannya bagaimana melihat tayangan tersebut? Novi, silakan. Tanggapannya sih pada saat melihat itu ya jujur kaget ya, karena terakhir kita ke JSC itu dokter yang menyatakan harus segera operasi dan lain-lain. Kalau mungkin keajaiban dari Allah kan kita nggak bisa. Iya loh, sekian jam loh Mbak, langsung bisa lihat loh. Iya. Ya Allah, subhanallah, Allah maha baik memang. Oke. Setelah ketemu Mbak Dewi ya. Setelah ketemu aku langsung bisa lihat. Yang mudah-mudahan saja ya, karena itu yang diinginkan kita semua pasti. Betul, Supaya betul. dia juga bisa beraktivitas. Hal-hal baik. Cantik Oke, kita juga mau kamu. kasih lihat artikel yang satu ini. Babak baru kasus perseteruan Agus Salim dan Pratiwi Novianti, pengacara Agus mundur karena kecewa. Novi, Yang mana? tahu cerita ini? Ya. Pengacara Agus yang mundur yang mana? Nudin. Ya, sebelum Bang Farhad ya. Sempat ada menghubungi Ya menghubungi kami sih. Menghubungi sebelum mundur atau setelah mundur? Setelah mundur. Apa yang disampaikan? Jadi beliau menyampaikan kalau beliau itu kecewa ya gitu kan, bahwa bukan saja Teh Novi yang sudah nolong terus disia-siakan, tapi beliau juga menurut beliau tuh merasakan hal yang sama karena beliau yang membawa ke Bang Farhad. Tapi setelah ada Bang Farhad beliau ditinggal. Jadi, Intinya sih seperti itu. Tapi memang kita kan nggak akomodir lebih jauh, kita menghargai etika profesi ya, ini nggak panjang lah. tapi intinya dia bersedia kalau apabila dibutuhkan menjadi kuasa hukum dari kami juga gitu. Bersedia apabila dibutuhkan menjadi kuasa hukumnya Teh Novi. Ya menawarkan lah. Oh wow, oke. Ini jadi malah berada di sisinya Teh Novi ya. Tapi kita juga tahu bahwa ini drama yang sampai dengan sekarang belum berkesudahan. Justru malah semakin panjang ketika akhirnya kemarin Farhad Abbas didatangi oleh Densu. Pasti sudah lihat ya. Iya. Kamu kasih lihat lagi. Udah. Novi, Tahu nggak soal ini, Teh? Iya tahu. Tahu. Terus gimana tanggapannya? Kalau aku pribadi kan itu di luar dari urusan mereka. di luar Jadi- kuasa kamu ya. Betul, di luar dari kuasa aku. Tapi kan Mas Farhad bilang katanya mau menghajar, tapi seru. Tapi kenapa sih kok nggak berantem aja ya? Jangan dong. Kayaknya udah kayak reality show tadi. Tadi udah kayak reality show kan? Maksudnya ini kan semua tuh niatnya baik loh. Semua niatnya baik. Mungkin ada kesalahpahaman. Nggak, Jadi, tapi aku senang Mas Sumargo tuh dateng. Dia tuh prinsipnya adalah kamu sopan, saya segan gitu. Coba kalau misalkan mungkin Mas Farhad bilang, gue mau hajar lo, jadi itu pasti. ya. Oke, tapi mungkin hajarnya juga bukan dalam arti kata harfiah yang sesungguhnya. Ajarnya bahasa Korea juga mungkin. Iya gimana? Bahasa Korea juga. Iya. Ajare. Bahasa Korea. Ajarnya bukan Korea, jadinya India jangan. Novi, tapi dari Novi sendiri sebagai yang menginisiasi ini semua untuk penggalangan dana, membantu Agus Salim. Dari kamu setelah melihat ini kisruhnya jadi kemana-mana gitu ya. Kamu ada rencana untuk memediasi semua pihak nggak sih? Udah, oke let's go, kita duduk bareng aja yuk. Karena di belakang juga ada amanah dari donatur yang tentu saja harus disampaikan gitu. Jadi langkah-langkah sebenarnya untuk menjalin semua ini baik sebenarnya udah ada. Kita udah telepon berkali-kali, sudah WA sampai bersurat yayasan kami gitu. Jadi semua langkah Tidak ditanggapi dengan baik. Tidak ada. Tidak ditanggapi dengan baik atau sudah ditanggapi? Tidak direspon. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Tapi kan tidak ada respon juga merupakan sebuah respon ya. Tapi Novi dengan bergulirnya masalah ini, yang diharapkan nanti ke depannya apa? Goalnya apa dengan perseteruan ini? Pengen Mas Agus dapat pengobatan yang terbaik sih. Oke, pasti itu kan yang diinginkan oleh Aduh semua Mas pihak ya. Agus sudah mulia banget loh, pokoknya mudah-mudahan ini berakhir dengan damai ya keluarganya. Novi, sampai akhirnya ternyata begitu banyak sekali yang terseret pun juga kamu ya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, nanti kamu boleh jelaskan sama kami semua di sini. Pratiwi Novianti dituding pemakai narkoba hingga mau dilaporkan ke BNN. Agus Salim ungkap pemicu berkata pahit. Novi, tahu tentang masalah ini bergulir pertama kali itu siapa yang menuding ini? Salah satu pengacaranya Mas Agus juga. Oh, salah satu pengacara. Pengacara, tapi bukan FA, RD. RD Lau. Oke. Sampai akhirnya gimana? Apakah yang akan dilakukan oleh seorang Novi dengan tudingan seperti ini? Ini bukan tudingan yang main-main. Ya. Sudah dilakukan, jadi Pembuktian. kita sampai minta story dari 2000, saya kan mantan pramugari 8 tahun. Jadi dari 2012 sampai 2020 bulan Maret ada namanya medical check up. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, bahkan tes
narkoba juga ada. Sebelum terbang ya? Ya, nah terus tanggal 29 Oktober kita melakukan lagi, itu urin, ternyata hasilnya negatif, ya emang nggak pernah melakukan itu sampai kita tes rambut. Ini sampai palaku agak pitak, agak Itu betul. sudah kamu lakukan Sudah untuk dilakukan. menjawab segala macam tudingan ya? Betul. Dengan tudingan yang ia lemparkan, apakah ada rencana hukum yang akan kamu lakukan? Kalau untuk saat ini gimana, Om? Ya, saat ini kita fokus pengobatan Agus Iya, betul. dan bagaimana permasalahan Agus ini bisa selesai dengan baik. Oh, luar Itu biasa. saja. Ya, oke. Ya kan? Untuk hal-hal lainnya itu bukan skala prioritas saat ini yang harus Wow, dilakukan oleh oke. Novi. Kita apresiasi bahwa Novi juga punya skala prioritas, yang penting adalah kesembuhan dari Agus sendiri. Oke, singkat dari Novi, apa yang ingin disampaikan secara langsung untuk Agus barangkali? Saya selalu memberikan statement untuk Mas Agus, ayo kita berobat. Saya kan sampai bilang mau ke luar negeri, ayo saya temenin. Mau ke Singapura, Malaysia, Penang, saya siap untuk berjuang buat beliau. Karena sekali lagi, saya tegas karena saya menjaga nama yayasan saya dan banyak anak dan ODGJ yang saya rawat. Saya nggak mau juga, amanah donatur ini sangat penting untuk saya. Gitu. Jadi, semoga Mas Agus bisa paham dan mohon maaf apabila saya ada salah. Karena saya manusia nggak luput dari salah, itu aja sih. Aduh, ya berbesar hati sekali ya. Tenovi, satu hal pesan dari kami, semoga Tenovi tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tidak berhenti untuk menolong orang yang membutuhkan. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Anda.